mempersiapkan hati, ya, mempersiapkan hati dalam masa Advent ini. Bagaimana atau apa yang harus kita lakukan dalam menyambut Yesus, bayi Yesus ya, Sang Penyelamat kita. Sebelumnya saya izin untuk share screen dulu ya, sebentar. Oke. Yeps. Apakah sudah bisa terlihat, teman-teman? Bisa. Sudah, Bu. Sudah ya? Baik. Temanya saya mencoba untuk menyesuaikan dengan masa Advent, ya. Jadi menyambut kedatangan bayi Yesus bersama Santa Faustina. Ini benar-benar tepat di masa Advent ini. Kita mau belajar dari sisi kerahiman Allah, ya. Yesus sendiri yang berpesan pada Faustina, ya. Ini dialog antara Faustina dan Yesus, lalu pengalaman pribadi Faustina yang selalu mendapatkan penglihatan, ya. Faustina yang selalu bisa berkomunikasi dengan Yesus, Bunda Maria, dan para kudus. Nah, kita belajar dari beberapa nomor hari ini. Kita lihat sama-sama. Mari. Buku harian Faustina nomor 785. Silahkan Bu Ros. Baik. Bunda Allah telah mengajar aku bagaimana mempersiapkan diri untuk pesta Natal. Hari ini aku melihat dia tanpa bayi Yesus. Ia berkata kepadaku, "Putriku, upayakanlah sungguh-sungguh keheningan dan kerendahan hati, supaya Yesus yang terus-menerus tinggal di dalam hatimu dapat beristirahat. Sembahlah dia di dalam hatimu, jangan meninggalkan hidup batinmu." Ya, terima kasih Bu Ros. Nanti ada lanjutan, Sama. tapi saya mencoba untuk membahas satu lembar gitu ya, biar fokus. Teman-teman, kita mau melihat apa yang dialami oleh Faustina. Ya, Bunda Maria sendiri loh yang mengajarkan kepada Faustina bagaimana mempersiapkan diri untuk pesta Natal. Teman-teman, biasanya kalau yang judulnya itu pesta, ya, pesta pernikahan, pesta ulang tahun, pesta perpisahan, ya, pesta kelulusan, apapun yang namanya pesta, itu selalu didahului dengan persiapan. Suaranya? Lilin kedua sudah dinyalakan di gereja. Kita diajak menyadari bagaimana cara mempersiapkan diri untuk menyambut Yesus. Ya. Salah satu ciri khas dari gereja Katolik, perayaan Natal itu tidak sama dengan perayaan Natal oleh teman-teman yang dirayakan teman-teman kita dari Protestan. Mereka biasanya sudah mulai nih dari sekarang. Bahkan kemarin saya sempat lihat ada flyer ya, pesta Natal besar-besaran di Gelora Senayan. Itu yang datang ribuan orang. Heboh besar-besaran. Ya. Tapi kalau Katolik, kita diajak untuk mempersiapkan diri dengan cara pertobatan. Advent itu masa penantian. Dan kita tahu bahwa ibadat atau misa
itu sudah menjalaninya, sudah mempraktekannya. Bunda Maria selalu hidup dalam keheningan dan dalam kerendahan hati. Ya, ini bukti nyata. Pada saat malaikat Gabriel datang mengunjungi Maria, Maria mengatakan apa? Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ini sikap Maria yang sangat rendah hati. Dia tahu diri bahwa dia adalah hamba. Ya, dan dia menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam karya Tuhan, rencana Tuhan. Dan kita tahu di dalam Injil selalu diceritakan Maria menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Inilah sikap keheningan. Dia tidak pernah heboh ngerumpi ke sana ke sini. Bagaimana dia menceritakan, mengumbar segala macam pengalaman. Enggak. Tapi cukup hening. Biar dia menciptakan situasi supaya benar-benar bisa berelasi yang intens dengan Tuhan. Nah, maka perhatikan baik-baik di sini. Bunda Maria mengatakan, upayakanlah, usahakan dengan sungguh-sungguh. Kita diajak semua ini untuk berusaha mencapai keheningan dan kerendahan hati. Dua hal ini ya teman-teman, keheningan dan kerendahan hati. Supaya, kata Maria, supaya Yesus yang terus-menerus tinggal di dalam hatimu dapat beristirahat. Teman-teman, kita seringkali mengatakan hati kita ini adalah tempat kediaman Tuhan, bait suci, ya, rumah kediaman Tuhan. Kita bisa membayangkan kalau situasi rumah itu selalu heboh, gaduh, ramai, bagaimana orang betah di rumah? Setiap manusia itu pasti membutuhkan suasana hening supaya betah di rumah. Ya kan? Kalau kita di rumah kita tiap hari 24 jam selalu ada musik dangdut, coba bayangkan. Itu pasti sudah rasanya begah, rasanya udah kepengen keluar dari rumah, ya kan? Kita membutuhkan keheningan. Ya. Nah, suasana keheningan ini harus dilatih. Kita harus melatih diri kita untuk masuk dalam keheningan. Ya, teman-teman, yang dimaksud keheningan itu bukan hanya tidak ada suara, tetapi di sini lebih ditekankan keheningan adalah keheningan batin. Di mana dalam suasana keheningan batin ini kita tetap bisa berelasi dengan Tuhan. Itu, ya. Nah, lalu berikutnya Bunda Maria mengatakan bahwa sembahlah Dia di dalam hatimu, tetapi jangan meninggalkan hidup batinmu. Teman-teman, ini nasihat dari Bunda Maria. Bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk nanti layak kita ikut ambil bagian, ikut merayakan pesta Natal. Ada persiapan. Tadi saya mengatakan kalau mau ada pesta pasti ada persiapan lebih dulu. Menyiapkan konsumsinya, menyiapkan bajunya, menyiapkan dekorasi, menyiapkan salon. Pokoknya segala macam perkedil-perkedilnya banyak yang harus dipersiapkan. Nah, langsung kita introspeksi diri sebagai bahan refleksi kita masing-masing. Kita sudah masuk Advent minggu kedua. Apa yang sudah saya siapkan untuk menyambut pesta Natal? Ayo, kalau sekarang saya tanya teman-teman, pasti banyak yang menjawab, sudah booking restoran untuk nanti merayakan pesta Natal, ya kan? Mau merayakan pesta Natal ini pakai baju yang baru. Nah, nanti merayakannya mau di hotel yang mewah dan seterusnya. Itu semua boleh-boleh saja. Tapi itu jasmani, duniawi yang kita bisa lihat. Ya, itu masih keinginan duniawi kita. Enggak salah, ya. Tapi Bunda Maria
mengkhususkan pesan ini, yaitu supaya kita berusaha, ya, upayakanlah, berarti kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh, dikatakan suasana keheningan batin, kerendahan hati, dan juga menyembah Yesus yang ada di dalam hati kita. Nah, 3 poin ini yang harus kita latih, ya. Teman-teman, masih ada 2 minggu untuk menyambut Natal. Kita masih bisa ngebut gitu ya. Kita bisa mengejar ketinggalan yang 2 minggu kemarin. Kita masuk dalam keheningan dan kita berusaha melatih bagaimana menyembah Tuhan yang ada di dalam hati kita. Oke, kita lihat selanjutnya. Nasihat Bunda Maria yang selanjutnya. Lihat. Silahkan, Bu. Ya, baik. Terus. Putriku. Bu, sebentar, Putriku, aku akan memperoleh bagimu rahmat rahmat kehidupan, sehingga tanpa pernah meninggalkan kehidupan batin. Bentar, Ibu. Engkau mampu melaksanakan semua tugas lahiriahmu dengan perhatian yang bahkan lebih besar. Tinggallah bersama Dia terus-menerus dalam ruang hatimu sendiri. Ia akan menjadi kekuatanmu. Berkomunikasilah dengan ciptaan hanya sejauh perlu dan sejauh dituntut oleh tugas-tugasmu. Engkau adalah tempat tinggal yang menyenangkan, Allah yang hidup. Bagi Allah yang hidup, dalam dirimu Ia terus-menerus tinggal dengan penuh kasih dan sukacita. Dan kehadiran Allah yang hidup yang engkau alami dengan lebih nyata dan Gamblang. akan meneguhkan engkau, putriku, dalam segala hal yang kukatakan kepadamu. Ya, baik. Terima kasih, Bu Ros. Maaf, ini agak kurang Oke, jelas. nggak apa-apa. Nah, lihat teman-teman di sini, Bunda Maria tadi kerendahan hati dan keheningan dan diajak untuk menyembah Tuhan di dalam hati kita. Ini sekarang berikutnya ditekankan lagi. Tinggallah bersama Dia terus-menerus dalam ruang hatimu sendiri. Artinya apa? Bahwa relasi dengan Tuhan yang ada di dalam hati kita ini harus terus-menerus. Ya. Kita jangan sampai lengah, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan sendirian di dalam hati kita. Kitanya kemana-kemana, kita sibuk apapun, Tuhannya dicuekin. Ya, itu pesan Bunda Maria. Lalu Bunda Maria mengatakan bahwa Ia akan menjadi kekuatanmu. Yesus itu kekuatan kita. Maka sebenarnya kalau kita lihat di sini, ya yang butuh tuh kita, bukan Yesus. Kita yang butuh, karena Yesus itu sumber kekuatan. Maka mari kita sadari hal ini. Untuk bagaimana kita berusaha, kita belajar menyadari bahwa Yesus itu selalu ada di dalam diri kita. Ya. Lalu engkau adalah tempat tinggal yang menyenangkan bagi Allah yang hidup. Teman-teman, kita semua dipilih. Bukan kita yang memilih, tetapi Yesus mengatakan, aku yang memilih engkau. Coba perhatikan baik-baik. Yesus telah memilih kita untuk menjadi tempat tinggal. Bahkan dikatakan tempat tinggal yang menyenangkan. Loh, Yesus itu nyaman kalau ada di dalam diri kita. Maka kita juga harus demikian, membuat suasana yang nyaman, yang menyenangkan, ya, sehingga Yesus betah tinggal di dalam diri kita. Ya. Nah, dalam dirimu, kata Bunda Maria kepada Faustina, Ia terus-menerus tinggal dengan penuh kasih dan sukacita. Yesus itu sangat mencintai kita. Dan Dia senang kalau bersama-sama dengan kita terus-menerus. Maka mari teman-teman,
yang namanya tuan rumah, kita adalah tempat tinggal yang menyenangkan bagi Allah yang hidup, maka kita harus bisa memelihara. Rumah kita kalau nggak pernah dibersihin, nggak pernah disapu, nggak pernah diepal, kotor kayak gitu, siapa yang betah di rumah, ya kan? Nah, berarti kita juga bagaimana diajak oleh Bunda Maria, bagaimana terus-menerus kita membersihkan hati kita supaya menjadi tempat yang menyenangkan bagi Allah. Supaya Allah, Yesus itu betah tinggal di dalam diri kita. Maka kita harus terus-menerus berbenah. Ya toh? Kita lihat aja kalau rumah kita nih ya, rumah kita nggak pernah dibenahin, ya, semuanya amburadul, apa, mejanya berantakan, penuh dengan kertas-kertas, penuh dengan barang-barang yang nggak enak dilihat. Pasti kita juga malas untuk duduk dekat-dekat meja situ, ya kan? Nah, maka mari teman-teman, masa Advent ini kita diajak untuk menyadari bahwa diri kita, hati kita itu adalah tempat tinggalnya Yesus. Maka yuk kita berbenah, kita beres-beres, kita membersihkan hati kita, diri kita menjadi rumah yang menyenangkan untuk Yesus tinggal bersama kita. Oke, lalu yang terakhir